warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 5 akan membawakan materi keluarga berencana, yaitu pemasangan implan. Baiklah, salah satu teman kami akan memperagakan teknik pemasangan implan. Kepada teman kami dipersilahkan. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang implan, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa itu keluarga berencana. Keluarga berencana adalah upaya peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui pendewasaan perkawinan atau PUP, pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, peningkatan kesejahteraan keluarga kecil bahagia dan sejahtera. Adapun pengertian dari implan itu sendiri adalah salah satu jenis alat kontrasepsi yang berupa susu yang terbuat dari sejenis karet silastik yang berisi hormon, dipasang pada lengan atas. Jenis-jenis implan ada dua, yaitu yang pertama non-biodegradable implant. Ada 3 macam, yaitu Norplan 6 kapsul daya kerja 5 tahun, Norplan 2 batang daya kerja 3 tahun, dan Norplan 1 batang daya kerja 2 tahun. Yang kedua, biodegradable implant. Ada 2, yaitu Carpronor dan Naretindron pellets. Cara kerja implan, yaitu dapat menghambat ovulasi, dapat merubah lendir cervix menjadi kental dan sedikit, dapat menghambat perkembangan siklus endometrium. Keuntungan kontrasepsi implan. Yang pertama, cocok untuk wanita yang tidak boleh menggunakan obat yang mengandung estrogen. Yang kedua, dapat digunakan untuk jangka waktu panjang. Yang ketiga, efek kontraseptik berakhir setelah implan dikeluarkan atau dicabut. Yang keempat, perdarahan terjadi lebih ringan dan tidak menaikkan tekanan darah. Yang kelima, resiko terjadinya kehamilan ektopik lebih kecil. Adapun kerugian dari kontrasepsi implan adalah harus dikerjakan oleh tenaga yang terlatih, biaya lebih mahal, dan dapat mengganggu siklus haid. Kontraindikasi pemasangan implan, yaitu yang pertama kehamilan atau wanita yang diduga hamil, yang kedua penderita penyakit hati yang akut, yang ketiga kanker payudara, yang keempat kelainan jiwa, yang kelima penyakit jantung, hipertensi, dan diabetes mellitus, yang keenam penyakit tromboemboli, yang ketujuh ada riwayat kehamilan ektopik. Waktu pemasangan implan. Implan sebaiknya dipasang pada waktu yang pertama, sewaktu haid berlangsung, yang kedua, setiap saat asal diyakini klien tidak hamil, yang ketiga, bila menyusui, yaitu waktu 6 minggu sampai 6 bulan pasca salin, yang keempat, saat ganti cara dari metode yang lain, yang kelima, pasca keguguran. Prosedur dari pemasangan implan. Yang pertama, yaitu memberikan konseling dan inform konsen kepada calon aseptor. Yang kedua, mempersiapkan alat, yaitu alat-alat yang digunakan, sabun untuk cuci tangan, kasa steril, betadin, duk lubang steril, lidokain atau obat anestesi, sepoid, sarung tangan steril, implan set, dan plaster. Yang ketiga, teknik pemasangan implan. Pertama, cuci tangan yang bersih dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir. Kedua, atur posisi pasien dengan berbaring. Ketiga, gunakan handsun steril. 4. Lakukan antiseptik pada daerah lengan yang akan dipasang implan. Kelima, pasang duk steril. Keenam, anestesi daerah pemasangan. Yang ketujuh, masukkan trokar yang berisi implan.
Yang kedelapan, setelah kedua kapsul implan berada di bawah kulit, trokar ditarik perlahan keluar. Kesembilan, kontrol adanya perdarahan pada luka. Kesepuluh, beri plaster pada luka agar tidak terjadi perdarahan. Kesebelas, beritahu akseptor agar menjaga kebersihan pada daerah luka. Baiklah, kami akan memperagakan teknik pemasangan implan. Tetapi sebelum kami memasangnya, kami akan menjelaskan dulu apa itu implan yang sebenarnya. Implan adalah sejenis KG di mana terdiri dari dua macam, yaitu ada yang Norplan yang 6, kemudian non-breadth implan. Tetapi di sini kami akan memasang Norplan, yaitu di mana alat-alatnya terdiri dari sarung tangan steril, kasa steril, betadin, lidokain, suntikan, duk lubang, dan terakhir plester. Sebelum kami memasangnya, terlebih dahulu petugas akan mencuci tangan. Setelah memakai sarung tangan, petugas menentukan lokasi yang akan disuntikan. Setelah itu, kita memasang duk steril. Sebelum memasang duk steril, terlebih dahulu kita membasuh area yang akan disuntikan dengan antiseptik. Setelah itu kita memasang duk lubang. Kemudian kita memasukkan obat anestesi ke dalam spoid. Kita aspirasi dulu. Setelah itu kita suntikkan ke area yang telah kita tentukan tadi. Kemudian kita siap untuk memasang implan yang jenis Norplan 2 batang, di mana implan ini tahan sampai 3 tahun. Setelah pemasangan, kita anestesi kembali ke area yang telah dimasukkan implan tadi. Lalu kita memeriksa implan tersebut yang sudah dimasukkan. Setelah itu, kita menutup dengan plester luka bekas area pemasangan implan. Setelah itu duk lubang boleh dilepas. Kemudian menjelaskan pasien kapan harus kembali. Ibu sudah dipasang. Ini tidak boleh dikenakan air, dikena sama air selama 3 hari ya. Dan kalau umpama ibu ada keluhan, ibu datang kembali ya. Terima kasih ibu. Demikianlah tadi peragaan teknik pemasangan implan. Kami dari kelompok 5, saya Wara Sutriasi, Saya Nur Afni, Saya Berta Sulo, Irdayanti sebagai kameramen, dan Rizka Purnama Rasid sebagai sutradara.
mengucapkan terima kasih dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memandang wajahmu cerah, membuatku tersenyum senang. Indah